Oke, bismillahirrahmanirrahim. Salam semangat dan selamat pagi bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Pak D. Nah, kita akan kembali belajar dan diskusi mengenai matematika peminatan untuk kelas 10 IPA bersama kalian semua, siswa-siswi dari SMA Negeri 3 Garut. Oke, nah setelah di pertemuan sebelumnya kita telah selesai belajar dan diskusi mengenai bentuk akar. Pada pertemuan hari ini kita akan kembali diskusi mengenai materi selanjutnya yaitu pangkat pecahan. Oke ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran di hari ini, nah kalian dapat menjelaskan konsep pangkat pecahan yang berkaitan dengan pengertian pangkat pecahan dan sifat-sifat dari pangkat pecahan, serta dapat menerapkannya dalam pemecahan masalah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, yang pertama nih, ini ada bentuk akar pangkat N dari A. Nah, dengan catatan di sini N-nya lebih besar sama dengan 2. Oke ya. Nah, ini akar pangkat N dari A. Oke. Nah, bentuk ini itu terbagi menjadi dua bagian karena ini N-nya lebih besar sama dengan 2. Pertama, untuk yang N-nya itu genap. Nah, kalau N-nya genap berarti dimulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk N yang berbentuk genap, nah dia punya syarat nih. Dia punya syarat si A-nya, nah bentuk yang di dalam akarnya itu harus merupakan bilangan real yang tidak negatif. Dia itu harus bilangan real yang tidak negatif. Nah, dia punya syarat nih. Gitu ya. Ketika N-nya genap, maka bentuk A-nya, A yang ini. Nah, itu harus merupakan bilangan real yang tidak negatif. Nah, terus yang berikutnya. Nah, gimana sekarang kalau N-nya itu ganjil? Nah, kalau N-nya ganjil, nah maka si A-nya, nah di sini, si A-nya itu harus merupakan bilangan real. Nah, ini boleh positif, boleh negatif. Jadi ketika N-nya ganjil, A-nya, bentuk yang berada di dalam akar itu semua bilangan real boleh. Mau positif atau negatif. Tapi ketika N-nya genap, itu A-nya harus bilangan real yang tidak negatif atau bilangan real yang positif. Nah, syarat ini itu tujuannya itu untuk menghasilkan hasil dari akarnya itu adalah bilangan real atau dia merupakan ini syarat terdefinisinya. Nah, syarat terdefinisi atau dengan kata lain, syarat agar hasil dari akarnya itu hasilnya itu merupakan bilangan real. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian ada beberapa sifat yang harus kita ketahui untuk bentuk pangkat pecahan ini. Nah, salah satu sifatnya, ya, bentuk sifatnya yang harus kita ketahui yaitu yang bentuk yang ini nih. Akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu ini nilainya sama aja dengan A pangkat M per N. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Oke ya. Nah, oke. Nah, perhatikan bentuk yang ini. Jadi, akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Ini salah satu sifatnya. Nah, mengenai sifat yang lain, itu sifatnya itu sama dengan pangkat bulat. Pangkat yang berbentuk bilangan bulat. Jadi, pangkat pecahan ini untuk sifat-sifat yang lainnya sama dengan sifat-sifat yang ada pada pangkat bulat. Oke ya. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Nah, oke, yang pertama nih, kita kerjakan untuk soal yang pertama. Nih, akar pangkat 4 dari 16. Oke ya. Nah, akar pangkat 4 dari 16, nah ini sama aja dengan akar pangkat 4. Kita tahu kan 16 itu kalau diubah ke dalam basis berapa? Basis 2, yaitu 2 pangkat 4.
Oke ya. Nah, berdasarkan sifat yang barusan, kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M itu jadi A pangkat M per N. Nah, berarti yang ini akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 4 per 4. Gitu ya. Nah, 4 per 4 berapa? 4 per 4, 1. Jadi ini 2 pangkat 1. Berarti nilainya berapa? 2. Seperti itu. Oke ya. Nah, kita ke soal yang nomor 2. Oke. Ingat, ini akarnya genap. Maka bilangan yang di dalam akar itu harus bilangan real yang tidak negatif atau bilangan real positif. Nah, yang nomor 2, ini akar pangkat ganjil 3 ya. Maka bilangan yang di dalam akar itu bisa positif atau negatif. Oke, kita sederhanakan yang ini. Oke, untuk yang nomor 2 nih. Akar pangkat 3. Nah, akar dari min 27. Nah, kita tahu kan min 27 itu sama aja dengan min 3 dipangkatkan 3. Gitu ya. Atau ini sama lagi aja menggunakan sifat bentuknya itu jadi min 3 pangkat berapa? Pangkat 3 per 3. Gitu ya. Atau ini sama aja dengan berapa? Min 3, 3 per 3 berapa? Pangkat 1. Jadi jawabannya berapa? Min 3. Nah, ini mudah juga untuk soal yang nomor 2. Oke, kita ke soal yang nomor 3. Nah, ini pangkatnya genap 4. Bila kalau dia N-nya itu genap, yang tadi ya, N-nya itu genap, maka gitu ya, A-nya, bentuk yang di dalam akarnya itu harus merupakan bilangan real yang tidak negatif. Berarti dia harus positif. Akar pangkat genap, ininya negatif nih. Dia bernilai negatif. Nah, berarti untuk kasus ini dia tidak terdefinisi. Terdefinisi. Kenapa? Karena bilangan yang di dalam akarnya itu negatif. Dan di sini N-nya atau akar pangkatnya itu genap. Gitu ya. Nah, dia tidak terdefinisi. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4. Oke. Nah, ini akar pangkat 4 dari 1 per 81. Nah, bisa seperti tadi dulu. Ini jadi akar pangkat 4. Nah, 1 per 81. Nah, itu sama aja dengan 1 per 3 dipangkatkan 4. Benar nggak? 1 pangkat 41, 3 pangkat 4 itu 81. Nah, atau ini sama aja dengan berapa? Sama aja dengan 1/3 pangkat 4 per 4. Atau sama aja dengan 1/3 pangkat 1. Gitu ya. Nah, dengan kata lain dia punya jawaban berapa? 1/3. Itu jawabannya. Oke ya, 1/3. Oke, kita ke contoh berikutnya nih. Contoh nomor 5. Nah, ini 8 nih. 8. 8 itu kita sederhanakan dulu ke dalam basis berapa? Basis 2. 8 itu 2 pangkat 3. 1/3 ubah ke dalam pecahan biasa. 3 kali 1, 3 tambah 1 jadi berapa? 4. Jadi dia itu 4/3. Nah, menggunakan sifat eksponensial atau sifat pada pangkat bulat, gitu ya. Nah, kata saya sifat di pecahan sama dengan sifat di bulat yang lainnya. Kalau ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Berarti yang jadi 2 pangkat 3 kali 4 per 3. 3 kali 4 per 3, nah ini 3-nya boleh kita coret, saling membagi. Maka hasilnya ting 2 pangkat 4. Atau dengan kata lain nilainya adalah 16. Gitu ya. Oke, nah untuk soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini sama juga. Kita sederhanakan dulu bongkar. Yang ini 2. Sudah, oke. Akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 itu jadi 2 pangkat 3 per 4. Akar pangkat 4 dari 4 pangkat 3 itu jadi 4 pangkat 3 per 4. Kali 1 per 2 pangkat 2 gitu. Kali akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3 per dari 2 pangkat 3 itu jadi berapa? 2 pangkat 3 per 4. Gitu ya. Oke. Nah, di sini tinggal kita sederhanakan. Boleh. Oke ya. Nah, yang basisnya sudah sama ini dengan ini. Gitu ya. Nah, boleh ini dengan ini nanti saling membagi. Nanti yang ini terakhir. Sekarang 2 kali 1 per 2. Nah, 2 ini kan 2 pangkat 1. Benar nggak? Jadi di bawah tinggal 1 per 2 pangkat 1. Nah, 2 dicoret. Sekarang 2 pangkat 3 per 4 kayak 2 pangkat 3 per 4. Itu jadi 2 pangkat, pangkatnya tinggal dijumlah. 3 per 4 tambah 3 per 4. Jadi berapa? Jadi 6 per 4. Nah, yang ini
4 pangkat 3/4 yang terakhir. 4 pangkat 3/4 itu 4-nya kita ubah jadi basis 2 ya. 4 itu ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3/4. Sorry. Pangkatkan 3/4. Ini terlalu kecil ya. Nah, itu 3/4 lah. Oke. Nah, terus sudah sampai sini, lanjutnya jadi berapa? Ini jadi 1/2 pangkat 1, 2. Nah, ini jadi 2 pangkat 6/4. Kita kalikan dengan 2 kali 3/4 berapa? Itu 2 pangkat 6/4 juga. Oke ya? Nah, jadi itu 6/4. Oke, ini jadi 1/2. Nah, ini basisnya sama, pangkatnya tinggal dijumlah. Jadi 2 pangkat 6/4 tambah 6/4. Jadi berapa? Nah, yang ini itu 6 ya. Terlalu kecil. 6/4. Nah, 6/4 tambah 6/4 ya berapa? Jadi 12/4. Ya. Nah, 12/4 itu sama aja dengan 3 ya. Nah, berarti yang ini itu sama aja dengan berapa? Sama aja dengan setengah kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 ya. Nah, 8 kali 1/2 itu sama dengan 4 nilainya. Seperti itu. Jadi setengah kali 8 itu 4. Oke, masih mudah. Nah, kita ke soal yang nomor 7. Nih, soal nomor 7. Soal nomor 7, ini boleh kita bongkar dulu satu persatu akarnya. Nah, berarti ini akar pangkat 3. Nah, yang dalam dulu. Ini yang tidak ditulis itu adalah akar pangkat 2 ya. Tidak ditulis adalah akar pangkat 2. Berarti itu jadi 4 pangkat 12/2. 12 bagi 2. Itu ya. Atau sama aja dengan akar pangkat 3 dari berapa? 4 pangkat 12 bagi 2 berapa? 6. Oke. Nah, selanjutnya ini sama aja dengan 4 pangkat berapa? 6/4 ya. 6/4. Nah, kita ubah 4 itu ke dalam basis 2. Nah, kita tahu 4 itu berapa? 2 pangkat 2 dipangkatkan 6/4. Gitu ya. Nah, berarti ini sama aja dengan nilainya berapa? 2 pangkat 2 kali 6, 12/4 ya. Nah, sama dengan tadi 12/4. 12/4 berapa? Itu 3. Atau sama aja dengan 8 nilainya. Oke ya. Nah, itu beberapa contoh soal dari bentuk eksponensial untuk pangkat yang berbentuk pecahan. Oke ya, semoga ini dapat dipahami dengan baik oleh kalian. Oke ya, nah ini untuk soal nomor 7 sebenarnya boleh gini. Nanti kan karena 2 dan 3 ini nanti sebagai pembagi, boleh ditulis seperti ini. Jadi langsung aja. 4 pangkat 12. Nah, 2 dan 3-nya pembagi 2 kali 3. Nah, jadi pembagi. Karena 2 dan 3 nanti membagi 12. Atau sama aja dengan 4 pangkat 12/4. Sama aja ya. 12/4. Atau sama aja dengan 4 nanti 4-nya boleh diubah ke dalam basis 2 ya. 12 bagi 4 kan 3, sama aja jawabannya. Nanti kan ke sini lagi nih. Nah, ujung-ujungnya. Jadi 2 pangkat berapa nantinya? Sorry, ada sedikit salah nih, sorry. Nah, ini bukan 12/4 ya. Sorry. Ini jadi 4 pangkat 12 ini 2 kali 3 kalikan itu 6. Nah, gitu ya. Jadi 12/6 itu nanti jadi berapa? 4 pangkat 2. Di sini aja. Itu bentuknya nanti jadi 4 pangkat 2. 4-nya ubah ke dalam basis 2, itu 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 ya. Benar nggak? 2 pangkat 2. Sebentar. Ini 12 bagi 2, 6 bagi 2. 4 pangkat 2 ya. 4 itu 2, 12/4. 3. Nah, oke ya, sama aja ya. Nah, jadi jawabannya tuh 4 pangkat 2 sama dengan, nanti ini 2 pangkat 2 dipangkatkan 2. Oke. Nah, jadi nanti jawabannya itu sama saja ujung-ujungnya. Oke ya. Nah, nanti ke sini-sini lagi. Oke.
Nah, oke, untuk pertemuan di hari ini saya cukupkan dulu sekian materinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh kalian. Oke ya, nah tetap semangat. Pokoknya selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.